Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Vera, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan ke-7, kelompok 2. Saya berasal dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait pembelajaran yang ada di agenda 4 ini, yaitu yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi. Tahapan awal yang kami lakukan dalam menyusun rancangan aktualisasi ini yaitu melakukan identifikasi isu. Jadi kami diberi tugas untuk melakukan identifikasi isu yang ada di instansi masing-masing. Seperti saya yang ada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, saya mengangkat 5 isu. Yang pertama itu ada belum optimalnya pemanfaatan website instansi Satpol PP dan WH. Yang kedua, minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan arsip di instansi Satpol PP dan WH. Kemudian yang keempat, belum optimalnya penggunaan papan informasi internal sebagai media diseminasi informasi bagi pegawai Satpol PP dan WH. Dan yang kelima, belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat Satpol PP dan WH demi terciptanya pelayanan publik yang responsif. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi isu, langkah yang dilakukan yaitu melakukan proses pemilihan isu dengan analisis kriteria APKL, yaitu aktual, problematika, kekalayakan, dan layak. Setelah dilakukan analisis APKL tersebut, maka isu yang memenuhi kriteria itu ada 3. Yang pertama itu belum optimalnya pemanfaatan website instansi Satpol PP dan WH, minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word, dan yang ketiga belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat Satpol PP dan WH demi terciptanya pelayanan publik yang responsif. Setelah mendapatkan 3 isu yang memenuhi syarat melalui analisis APKL tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan penetapan core isu dengan menggunakan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan GLOBE. Kemudian setelah melakukan analisis isu tersebut menggunakan analisis USG, maka penetapan core isu atau isu yang dipilihnya adalah minimnya pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Kemudian setelah melakukan penetapan core isu atau isu utama tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan identifikasi faktor penyebab dari isu utama tersebut. Di mana dalam melakukan identifikasi tersebut saya menggunakan metode diagram fishbone. Langkah selanjutnya yaitu menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Dan gagasan kreatif yang saya ambil di sini yaitu peningkatan pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word. Hal itu dilakukan dengan membuat modul pembelajaran sederhana dan mengadakan kelas pelatihan singkat yang berbasis praktik langsung agar pegawai lebih mudah memahami materi sehingga pemahaman pegawai Satpol PP dan WH golongan 2 ini terhadap penggunaan komputer dasar Microsoft Word ini dapat meningkat. Selanjutnya, langkah terakhir yang dilakukan yaitu menentukan kegiatan dan tahapannya. Dan kegiatan di sini saya mengambil 4 kegiatan. Yang pertama itu melakukan identifikasi pegawai yang belum memahami komputer. Tahapannya itu terdiri dari menyusun angket atau kuesioner yang sederhana untuk mengetahui tingkat pemahaman komputer pegawai, kemudian menyebarkan angket kepada pegawai dan mengolah hasil angket tersebut. Kemudian ada kegiatan keduanya yaitu penyusunan dan pencetakan modul pembelajaran komputer dasar Microsoft Word. Dengan tahapan yang pertamanya itu mencari dan menyusun draft terkait referensi materi pembelajaran modul. Kemudian yang kedua, melakukan finalisasi draft modul dengan berkonsultasi dengan mentor. Kemudian mencetak dan membagikan modul pembelajaran kepada peserta pelatihan. Kemudian kegiatan ketiganya yaitu pelaksanaan kelas pelatihan singkat yang terdiri dari tahapan yang pertama menyusun jadwal pelatihan, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan pelatihan 1-2 hari dengan praktik langsung. Kemudian kegiatan keempatnya yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan pertamanya yaitu menyusun angket atau kuesioner evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, kemudian menyebarkan angket dan meminta peserta membuat contoh surat dengan Microsoft Word sebagai bahan penilaian keterampilan. Dan yang tahapan yang terakhirnya yaitu menganalisis hasil evaluasi dengan membandingkan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetahui peningkatan kompetensi yang terjadi. Sekian penjelasan materi yang ada pada agenda 4 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.